Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya bersyukur melalui program ini ada banyak anak-anak Tuhan boleh diberkati, dikuatkan, diteguhkan imannya untuk tetap terus setia mengiring Tuhan sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Karena saya percaya betul orang yang mendengarkan firman Tuhan itu akan timbul iman. Amin. Alkitab jelas katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Jadi orang yang mendengarkan firman akan tetap kuat menghadapi tantangan karena dengar firman timbul iman. Sehingga pada akhirnya kita sanggup, kita kuat menjalani hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa yang baik buat setiap kemurahan Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar betul kalau hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kami jalani, tetapi kami percaya Tuhan Yesus mampukan kami untuk kami tetap terus dikuatkan menghadapi setiap pergumulan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami supaya kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan dari malaikat Tuhan kepada Hagar. Iya kan, Hagar. Ketika Hagar lari dari Sarah, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan perkataan ini yang akan kita pelajari sama-sama ya dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-9. Kejadian 16 ayat 9. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, "Kembalilah kepada nyonyamu." Perhatikan kata-kata selanjutnya, "Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Jadi malaikat Tuhan suruh Hagar untuk kembali kepada Sarah dan berkata, udah biarkan saja dirimu ditindas di bawah kekuasaannya. Apa yang kita dapati saudaraku? Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk ada dalam tanda kutip ya penindasan loh. Sehingga akhirnya kita menyadari, loh kok Tuhan izinkan kami ditindas ya, Tuhan izinkan kami difitnah, Tuhan izinkan kami disiksa, dianiaya, tapi seakan-akan tidak ada pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Inilah yang dialami Hagar, saudaraku. Sehingga Hagar disampaikan oleh firman Tuhan, oleh perkataan malaikat Tuhan, balik pulang ke nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Mungkin dia bertanya-tanya, ini apaan sih nih? Masa dia suruh izinin saya ditindas? Loh harusnya dia yang bela saya kok. Harusnya dia yang tolong saya kok. Terkadang Tuhan izinkan kita saudaraku untuk ditindas dalam tanda kutip supaya kita belajar. Makanya pemazmur katakan, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 119 ayat 71. Pemazmur bilang begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Nah, pemazmur udah tahu kuncinya. Ternyata diizinkan Tuhan untuk ditindas ada sebuah pembelajaran. Makanya dia katakan supaya aku belajar ketetapanmu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami penindasan oleh pemimpinmu, oleh suamimu, oleh istrimu, oleh orang-orang yang ada di atasmu, dan Tuhan seakan-akan tidak membela engkau, ada pembelajaran di dalamnya. Jangan buru-buru berkata, wah Tuhan gak sayang sama saya. Oh Tuhan kayaknya gak bela-bela perkara saya ditindas lu Tuhan. Oke, tapi kalau Tuhan izinkan hal itu berarti ada sebuah pembelajaran di dalamnya. Ada sebuah maksud yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita mengalami penindasan. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk membiarkan diri kita ditindas. Wow, ini kata-kata yang mungkin agak sedikit susah diterima gitu kan. Bagaimana mungkin Pak kami bisa membiarkan diri kami ditindas? Tahukah saudara bahwa Yesus juga mengalaminya dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas.
Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini bicara tentang pengorbanan Yesus. Ketika dibawa dan akan disalibkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan menempatkan kita dalam posisi ditindas loh. Dalam posisi tidak menguntungkan loh. Why? Berarti ada sebuah pembelajaran yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita untuk maksud dan tujuan yang besar. Lihat kisahnya Yusuf. Ketika Yusuf mengalami penindasan demi penindasan baik dari saudara-saudaranya. Dia difitnah, itu kan merupakan penindasan. Tetapi di akhir kisah Yusuf, Yusuf menyadari bahwa Tuhan pakai segala sesuatu ada maksudnya. Apa itu? Untuk mempersiapkan umat Tuhan dipelihara di tanah orang Mesir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di balik setiap keadaan, bahkan penindasan sekalipun, Tuhan bisa pakai segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Yang saya percaya, sekalipun ada penindasan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, namun tetap pembelaan itu terjadi. Dan itu terbukti ketika bangsa Israel ditindas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang Alkitab katakan ketika bangsa Israel ditindas oleh orang-orang Mesir, mereka diperbudak, semakin hari mereka semakin dibuat kerja rodi. Apa yang Alkitab catat dalam Keluaran pasal yang pertama ayat 12. Coba saudara lihat. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Betul keberadaan mereka ditindas. Betul keberadaan mereka seakan-akan tidak mengalami keuntungan, mereka disusahkan, mereka dirugikan. Tapi Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah lipat tangan. Tuhan membela perkara saudara dan saya. Ketika kita ada dalam keadaan tersudut, kita dalam keadaan ditindas, kita dalam keadaan dirugikan. Jangan pernah berkata Tuhan kayak gak buat apa-apa deh. No. Engkau yang sudah berserah hari-hari ini, engkau yang sudah berdoa hari-hari ini, engkau yang sudah bahkan berpuasa tapi engkau masih melihat keberadaanmu, belum ada jalan keluar, belum ada perubahan. Satu hal yang saya mau sampaikan sebagai hamba Allah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihinya. Dimanapun saudara berada hari ini, biarkan dirimu ditindas. Nggak usah bela diri, kita tahu pembelaan kita datangnya dari Tuhan kok. Kita tahu pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Mungkin kita bisa membela diri, kita bisa pakai orang-orang yang mungkin kita kenal untuk membela perkara kita, untuk menolong kita agar kita tidak ditindas. Tapi hari ini izinkan, kalau Tuhan memang sedang mengizinkan kau ditindas sama seperti Hagar, ditindas di bawah kepemimpinan Sarah, di bawah sebagai seorang hambanya, maka itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Untuk apa saya ditindas? Agar saya belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya ditindas? Agar kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kenapa Tuhan seakan-akan membiarkan saya ditindas? Agar kita menyadari bahwa orang-orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Izinkan dirimu ditindas. Kalau memang itu sedang dialami oleh dirimu, berharap pada Tuhan. Kalau itu sedang kau alami hari-hari ini, jangan menggerutu, jangan komplain dari Tuhan. Karena Tuhan pasti pembela kita, akan tetap turun tangan, akan tetap membela perkara kita. Karena orang-orang yang tertindas dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadi pembela dan Tuhan yang menolong setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang memampukan kami untuk mencelikan mata rohani kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Hari ini kami belajar bahwa ada kalanya dalam hidup kami mengiring Tuhan, ada keadaan di mana seakan-akan sebagai orang percaya, sebagai orang benar, kami ditindas, kami dirugikan, kami difitnah, kami mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan. Tetapi hari ini kami belajar bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidup orang percaya. Dan apapun yang Kau buat selalu baik bagi kami. Bapak hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini, baik Engkau sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, orang-orang muda, Engkau seorang bawahan, Engkau yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami penindasan dari orang-orang yang memimpinmu, orang-orang yang ada di atasmu. Hari ini hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan nyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan keteguhan hati
untuk mereka tetap terus berpegang dan percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka, dinyatakan pada mereka pada saat ini. Dan mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, sebab oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.